Halo semuanya, selamat datang di Bisa Kok, tempat di mana kisah nyata berubah menjadi inspirasi luar biasa. Sebelum kita mulai cerita yang sangat menyentuh hati ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Dukungan dari kalian membuat kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna yang bisa menguatkan siapa saja. Hari ini, kita akan menyimak kisah seorang wanita bernama Wina yang dibuang oleh suaminya karena dianggap tua kusam dan tak layak lagi disandingkan. Namun siapa sangka justru dari penghinaan itulah ia bangkit dan membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada yang pernah meremehkannya. Karena di dunia ini tak ada yang lebih kuat dari wanita yang tersakiti namun memilih untuk tidak menyerah. Yuk kita simak bersama kisah lengkapnya. Karena bisa kok dari hancur menjadi hebat. Setelah bertahun-tahun menjalani rumah tangga, Wina merasa seperti bayangan di dalam rumahnya sendiri. Ia bukan lagi wanita yang dulu dikenali. Reza lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati. Wina adalah seorang istri, seorang ibu rumah tangga, dan seorang perempuan biasa yang menua bersama. Waktu ia tak punya kemewahan untuk merawat diri. Setiap bulan, tak punya waktu untuk memanjakan kulit di salon atau mengenakan riasan wajah yang cantik setiap pagi. Hidupnya penuh dengan tanggung jawab, rumah tangga yang tak ada habisnya. Memasak, mencuci, membereskan rumah, menyiapkan kebutuhan suami, dan semua itu ia lakukan tanpa keluhan. Namun apa balasannya? Setiap pagi yang ia lalui bukan dimulai dengan sapaan hangat atau ucapan terima kasih, melainkan dengan ejekan. Kata-kata sinis dari suaminya kini menjadi rutinitas. Seakan-akan itu adalah alarm yang membangunkannya. Bangun Win, udah kayak nenek-nenek aja. Baru pagi udah lemas, lihat diri kamu deh di cermin. Kalimat itu keluar dari mulut Reza dengan nada seakan sedang bercanda, tapi Wina tahu itu bukan lelucon, itu hinaan. Makanya aku malas di rumah, kamu gak menarik. Win pantes aku betah di kantor. Wina hanya menunduk menahan tangis yang perlahan memenuhi matanya. Ia tahu membalas hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Reza bukan tipe yang suka kekerasan fisik, tapi ucapannya seringkali lebih menyakitkan dari pukulan. Laura di kantor itu loh. Pagi-pagi udah wangi rapi cantik. Kamu ya gitu-gitu aja. Nama itu Laura. Seringkali disebut. Meski Wina tak pernah bertemu langsung dengannya. Seiring berjalannya waktu, nama itu menjadi seperti hantu yang mengendap di antara perabot rumah mereka. Laura adalah rekan kerja Reza. Seorang wanita muda, energik, selalu tampil menarik. Dan yang paling menyakitkan menjadi tolok ukur Wina di mata suaminya sendiri. Kalau kamu pengen aku kelihatan lebih baik, kenapa gak kasih aku uang buat skincare? Atau salon? Suara Wina pelan, seperti bisikan. Tapi Reza hanya tertawa mengejek uang. Kamu pikir, aku ini mesin cetak uang? Uang itu buat kebutuhan rumah tangga, bukan buat kamu dandan centil. Bagi Wina itu bukan sekadar jawaban sinis. Itu adalah penegasan bahwa dirinya tak lagi dipandang penting, tak lagi berharga. Wina wanita yang pernah berjanji hidup sehidup semati bersama Reza, kini tak lebih dari beban. Ia sering duduk termenung di pojok kamar mandi sambil mencuci pakaian air yang mengalir dari keran, seolah menyamarkan air mata yang jatuh diam-diam. Ia tak menangis karena takut. Ia menangis karena kecewa pada suaminya, pada dirinya, dan pada kenyataan. Setiap hari luka di hatinya bertambah. Setiap ejekan dari Reza seperti sembilu yang mengiris perlahan-lahan. Kamu udah rusak dari sananya, kata Reza. Suatu malam, Wina mendengarnya sambil berpura-pura tidur. Rasanya seperti ditikam. Padahal yang ia lakukan selama ini hanyalah mencoba menjadi istri yang baik. Meninggalkan karier mengurus rumah berhemat, bertahan demi cinta. Wina mulai menyadari satu hal. Rumah yang dulunya penuh tawa,
kini berubah menjadi penjara emosi. Tidak ada pelukan, tidak ada dukungan, tidak ada kasih sayang. Yang tersisa hanyalah kritik sindiran dan pembandingan tak adil. Dan semuanya menjadi lebih jelas ketika suatu malam Reza pulang lebih larut dari biasanya. Wina sudah menunggu dengan makanan yang dingin. Ia tidak marah. Ia sudah terbiasa. Tapi malam itu berbeda. Ketika Reza meletakkan jaketnya, Wina mencium aroma parfum wanita yang tidak asing, tapi bukan miliknya. Tak sengaja, Wina melihat layar ponsel Reza yang diletakkan di meja. Sebuah pesan masuk, nama pengirimnya Laura. Ada emoji hati di akhir namanya. Terima kasih untuk malam ini. Kamu selalu tahu caranya buat aku tersenyum. Itu adalah momen ketika dunia Wina runtuh, tapi sekaligus juga momen ketika ia mulai sadar dirinya tak bisa terus seperti ini. Malam itu, setelah Reza tertidur di ruang tamu dengan alasan capek, Wina duduk sendirian di dapur. Ia menggenggam tisu kecil dengan tulisan tangan. Laura matanya kosong, tapi hatinya penuh. Penuh dengan luka, dengan kesadaran, dan perlahan dengan keberanian. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini, bisik Wina pada dirinya sendiri. Aku harus berubah. Bukan buat Reza, tapi buat diriku sendiri. Itu adalah awal dari semuanya. Bukan sebuah tekad besar yang diumumkan dengan lantang, tapi sebuah janji kecil dalam hati. Sebuah percikan yang akhirnya akan membakar habis seluruh keterpurukan. Pagi berikutnya tidak berubah. Reza tetap sama. Ia berdiri di depan cermin, merapikan dasi, dan berkata tanpa rasa bersalah, "Kalau kamu bisa dandan kayak Laura, mungkin aku nggak malu jalan bareng kamu." Wina tidak marah, tidak menangis, ia hanya mengangkat kepala dan menatap suaminya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan dengan tatapan takut, tapi dengan tatapan sadar. Ia tidak berkata apa-apa, karena ia tahu waktunya untuk berkata akan tiba. Tapi bukan di hadapan Reza yang menganggap dirinya tak berharga, melainkan di hadapan dunia sebagai perempuan yang menolak diinjak lebih lama. Hari-hari berjalan, Reza makin menunjukkan ketertarikannya pada Laura secara terang-terangan. Ia membawa cerita tentang Laura ke meja makan. Ia memuji Laura sambil mengejek. Wina Laura bilang, "Restoran Korea itu biasa aja. Kamu sih suka ngeluh mulu. Gimana mau enak hidupnya?" Wina hanya diam. Tapi diamnya kini bukan lagi diam ketakutan. Diamnya adalah diam penuh persiapan. Ia tahu badai akan datang. Tapi kali ini ia tidak akan bersembunyi. Ia akan berdiri menghadapi, dan badai itu pun datang. Beberapa minggu kemudian, Reza menyampaikan keputusan yang telah lama ia pikirkan. "Kita cerai aja, Win." Kalimat itu mengambang di udara. Seperti pisau yang sudah lama, diasah kini ditancapkan dengan tenang. "Aku capek. Kamu bukan wanita yang bisa aku banggakan." Wina hanya menatap Reza lama. Tak ada tangisan, tak ada emosi. Hanya sebuah keheningan penuh kekuatan. "Baik, kalau itu yang kamu inginkan," jawabnya pelan Reza tampak kaget. Ia mengira Wina akan menangis, tapi ia lupa. Wina bukan lagi perempuan yang ia rendahkan selama ini. Wina sudah menjadi versi baru dari dirinya, versi yang akan menjadi lebih kuat dari apapun yang pernah Reza bayangkan. Sidang perceraian digelar tanpa drama. Reza mengenakan jas rapi Wina. Tampil sederhana namun berwibawa. Di ruang sidang, ketika hakim mengetukkan palu terakhir, Wina menoleh kepada Reza dan berkata, "Terima kasih karena sudah menceraikan aku." Reza menatapnya bingung. "Aku kira kamu akan menangis," katanya. "Aku sudah terlalu lama menangis, Reza. Hari ini, aku tidak menangis karena kehilanganmu. Hari ini aku lega." Dan Wina melangkah keluar dari ruang sidang itu bukan sebagai istri Reza, tapi sebagai seorang perempuan yang akhirnya kembali menemukan dirinya. Setelah perceraian itu,
Wina pulang ke kontrakan kecil yang baru saja ia sewa dengan sisa tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia duduk lama di atas lantai kayu yang dingin, menatap dinding kosong yang belum sempat ia isi dengan apapun. Tidak ada bingkai foto, tidak ada lukisan, tidak ada kenangan. Tapi justru di ruangan kosong itulah Wina merasa hatinya untuk pertama kalinya terasa penuh. Penuh luka, ya. Tapi juga penuh ruang untuk sesuatu yang baru harapan. Ia tahu hidup tidak akan mudah. Ia tidak lagi memiliki pasangan, tidak punya pekerjaan tetap, dan tak ada keluarga besar yang bisa dijadikan tempat bersandar setiap saat. Namun di balik semua itu, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting. Kesadaran bahwa dirinya masih bisa memilih. Dan Wina memilih untuk bangkit. Hari-hari pertama setelah perpisahan ia lalui dengan banyak diam. Amia pinofsnat dan senin termiras hakusnya mungkin ya semuarid. Dan menyusun perabot satu persatu, semua ia terlakukan sambil memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk bertahan hidup. Dalam keheningan malam, ia mulai membuka kembali buku resep kue kering, warisan ibunya yang dulu hanya menjadi hobi ketika Wina masih berstatus istri. Rumah tangga yang punya banyak waktu luang. Kali ini bukan sebagai pengisi waktu, melainkan sebagai jalan keluar. Dapur kontrakannya yang sempit berubah menjadi laboratorium kecil. Ia mulai mencampur tepung gula dan mentega dalam takaran yang tepat, menguji rasa mengatur oven manual, dan mengemas kue-kue kecil. Itu dalam toples bekas yang ia bersihkan dengan teliti. Satu demi satu, foto-foto kue itu ia unggah ke media sosial miliknya. Amdaj memberi semangat kecil pada usahanya, kue Wina, manisnya, seperti awal cinta, dan menulis caption dengan nada ringan, namun menggugah. Mungkin cinta bisa pergi, tapi rasa manis bisa kamu temukan di toples ini. Awalnya hanya 2 atau 3 teman yang memesan lebih, karena kasihan daripada benar-benar butuh. Tapi lambat laun foto-foto kuenya mulai dibagikan ulang oleh orang-orang tak dikenal. Seseorang dari komunitas ibu-ibu lokal merekomendasikannya. Nia seorang pelanggan yang puas memposting ulang rasa bolu gulung yang katanya mengingatkan pada masa kecil. Dari situlah satu demi satu pesanan mulai berdatangan. Di sela-sela pesanan yang kian hari semakin ramai, Wina mulai memperhatikan dirinya sendiri. Ia bukan lagi perempuan yang hanya bekerja di dapur dan membiarkan rambutnya terikat asal-asalan. Kini ia mulai bangun lebih pagi untuk olahraga ringan, memasukkan sayur ke dalam menu hariannya, dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membeli skincare sederhana di minimarket. Ia bahkan pergi ke salon dekat pasar untuk memangkas rambutnya menjadi sebahu, bukan karena ingin tampil muda, tapi karena ia ingin merasa segar. Setiap kali bercermin, Wina tak lagi melihat wanita dengan mata sayu dan kulit pucat. Ia mulai melihat seorang perempuan yang sedang tumbuh. Ia tahu dirinya masih jauh dari sempurna. Tapi kali ini, ia melihat seseorang yang tidak lagi takut berjalan sendiri. Di sisi lain, Kota Reza menjalani hidup yang sangat berbeda dari bayangannya setelah cerai. Ia pikir Laura akan membawa kebahagiaan yang ia cari selama ini. Ia pikir dengan meninggalkan Wina, ia akan menemukan pasangan yang membanggakan seseorang yang bisa diajak tampil. Percaya diri di hadapan rekan kerja dan teman-temannya. Tapi kenyataannya, Laura bukanlah jawaban dari semua keinginan itu. Laura suka menuntut mudah bosan dan cepat mengeluh. Ia tak tahan jika tidak dibelikan tas baru atau tidak diajak makan di restoran mahal. Ia mulai menyindir Reza karena tidak bisa memberinya kehidupan glamour seperti yang pernah dijanjikan. Masalah semakin memburuk ketika Reza terkena peringatan keras di tempat kerjanya. Ia terlalu sering cuti tanpa alasan jelas, seringkali untuk menemani Laura keluar kota atau sekadar bersantai. Ketika akhirnya ia dipecat semua beban rumah tangga yang ia bangun dengan penuh angan-angan, jatuh menimpa kepalanya sendiri.
Laura pun perlahan menjauh. Ia mulai pulang larut malam, berdandan berlebihan, dan membawa aroma parfum pria lain. Reza mulai melihat bayangan Wina dalam pikirannya, tapi kali ini bukan sebagai wanita membosankan, melainkan sebagai sosok yang dulu sabar dan selalu ada. Namun Reza belum menyadari bahwa segalanya memang sudah terlambat. Hidup terus berjalan dan Wina pun demikian. Bahkan lebih cepat daripada yang Reza bayangkan. Wina yang dulunya hanya seorang ibu rumah tangga kini mulai dikenal di komunitas UMKM lokal. Ia menerima undangan dari kelurahan untuk membagikan pengalamannya berjualan dari nol. Ia belajar manajemen keuangan secara daring, ikut pelatihan digital marketing, dan berkenalan dengan mentor-mentor bisnis perempuan. Semua itu ia lakukan dengan satu semangat memperbaiki hidup tanpa bergantung pada siapapun. Ia bukan hanya menjual kue, tapi juga menjual harapan. Setiap toples yang ia kirim dibungkus dengan kata-kata positif kecil yang ia tulis sendiri. Kamu layak bahagia. Hari ini mungkin berat, tapi kamu kuat. Manis ini bukan dari gula, tapi dari perjuangan. Tak sedikit pelanggan yang membalas dengan pesan penuh terima kasih karena merasa disemangati. Dari seorang wanita yang pernah dihina sebagai tidak menarik, kini Wina menjadi penguat bagi banyak perempuan lain. Dan pada suatu pagi yang cerah ketika ia sedang menyusun pesanan untuk dikirim, ia menerima panggilan tak terduga dari sebuah komunitas wirausaha nasional. Mereka mengundangnya menjadi pembicara tamu dalam seminar bertema Bangkit dari Luka Menjadi Kuat dengan Karya. Awalnya Wina ragu merasa belum pantas, tapi seorang sahabat barunya berkata, justru karena kamu pernah jatuh, kamu bisa mengangkat orang lain. Wina tersenyum. Ia sadar jalannya masih panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak takut pada masa depan. Perjalanan hidup. Reza perlahan menukik tajam. Setelah pemecatan dari kantor, ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semuanya hanya sementara. It's first time Archer ini. Sebagai manajer, ia bisa dengan memudahnya mendapatkan pekerjaan baru, namun realitas tak seindah keyakinannya. Setiap surat lamaran yang ia kirim hanya dibalas dengan penolakan. Beberapa bahkan tak pernah ditanggapi. Dunia kerja tidak sehangat dulu, dan posisi serta reputasi yang pernah ia banggakan kini tak lagi relevan. Awalnya Reza masih berusaha tampil percaya diri. Ia mencetak ulang CV, mengenakan jas lama yang masih tersimpan rapi, dan mendatangi satu persatu kantor yang menurutnya potensial. Tapi semakin lama, wajah-wajah HRD yang menatapnya dengan mata ragu mulai mengikis harga dirinya. Ia tak lagi muda. Ia membawa citra buruk dari tempat kerja sebelumnya. Dan tak ada yang benar-benar ingin mempertaruhkan reputasi perusahaan mereka hanya untuk memberi Reza kesempatan kedua. Di rumah kontrakan kecil yang ia tempati bersama Laura, segalanya juga tak berjalan mulus. Laura yang sebelumnya begitu manja dan penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok yang mudah, marah dan penuh tuntutan. Ia merasa kecewa karena kehidupan yang dijanjikan Reza tak lagi tersedia. Tak ada lagi makan malam di restoran. Tak ada liburan ke luar kota, tak ada hadiah kejutan seperti dulu. Yang ada hanyalah tagihan keluhan dan wajah Reza, yang makin hari makin lelah dan lusuh. Aku nggak pernah bayangin hidup kayak gini Reza, keluh Laura suatu malam. Kau janjiin aku bahagia bukan hidup pas-pasan. Reza hanya bisa diam. Ia tak punya jawaban, tak punya pembelaan. Yang ada hanyalah rasa sesak di dada. Ia tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir di titik seperti ini. Ditinggalkan oleh kesuksesan terjebak dalam hubungan yang rapuh dan dibayangi oleh wajah seseorang yang dulu ia lepas. Dengan begitu mudahnya Wina. Malam-malam Reza kini lebih sering dihabiskan di balkon sempit. Kontrakannya menatap lampu jalanan sambil merokok dalam diam. Ia mulai membuka galeri ponselnya, melihat kembali foto-foto lama. Di sana ada senyum Wina.
Ada hidangan-hidangan sederhana yang dulu sering ia anggap membosankan. Ada momen-momen kecil yang dulu ia anggap remeh. Tapi kini semua itu justru menjadi hantu yang menghantui. Ia mulai sadar bahwa dalam hidup yang ia keluhkan dulu, sebenarnya ia telah memiliki segalanya. Sementara itu, kehidupan Wina melaju semakin kencang. Setelah produknya viral di media sosial berkat ulasan dari seorang influencer, makanan jumlah pesanan meningkat drastis. Ia pun memutuskan untuk menyewa sebuah ruko kecil di dekat rumah kontrakannya. Dari dapur sempit, kini ia pindah ke dapur produksi. Ia mempekerjakan 2 orang asisten dan seorang admin untuk membantu pengelolaan pesanan. Usahanya berkembang dan branding kue Wina manisnya, seperti awal cinta, mulai menjadi pembicaraan di kalangan ibu-ibu kota. Dengan penghasilan yang lebih stabil, Wina mulai menyusun hidupnya dengan rapi. Ia menyisihkan sebagian untuk ditabung, sebagian untuk modal, dan sebagian lagi untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa bersalah saat membeli pakaian baru atau pergi ke salon. Semua yang ia lakukan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Hal yang dulu bahkan tidak terpikirkan, karena setiap keputusan tentang tubuh dan penampilannya selalu ditentukan oleh Reza. Dalam sebuah bazar UMKM yang digelar oleh pemerintah kota Wina, menjadi salah satu pembicara utama. Ia berbagi tentang perjuangannya memulai usaha dari nol setelah perceraian. Ia bercerita tanpa drama, tanpa menyebut nama, tapi setiap kata-katanya menggema dalam hati para pendengar. Saya pernah dianggap tidak berharga, hanya karena tubuh saya tidak lagi semuda dulu. Tapi justru dari luka itulah, saya menemukan kekuatan yang selama ini terkubur. Kita para perempuan punya daya yang luar biasa saat kita memilih untuk mencintai diri kita sendiri. Tepuk tangan menggelegar. Di antara kerumunan seorang pria, berjas biru berdiri dengan pandangan kagum. Ia adalah Dion, pemilik jaringan kafe ternama di kota itu. Dion tidak hanya terkesan dengan bisnis Wina, tapi juga dengan ketenangan dan keteguhan yang terpancar dari dirinya. Setelah acara, Dion menghampiri Wina dan mengajukan tawaran kerja sama ia. Ingin menjual kue-kue buatan Wina secara eksklusif di gerai-gerai kopinya. Tawaran itu menjadi awal dari kemitraan bisnis yang mengubah hidup. Wina penjualannya naik 2 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Ia memperluas produksi, mulai mengembangkan lini baru seperti brownies dan camilan sehat, dan bahkan mempertimbangkan untuk membangun brand kosmetik rumahan berbasis bahan alami. Di balik semua keberhasilan itu, hubungan Wina dan Dion juga berkembang secara pribadi. Dion bukan pria yang memaksakan keintiman. Ia sabar, penuh perhatian, dan menghargai setiap batasan yang Wina butuhkan. Dalam dirinya, Wina menemukan ketenangan yang selama ini ia cari, cinta yang tidak diwarnai tuntutan, melainkan dipenuhi dukungan. Di sisi lain, hidup Reza terus tenggelam. Setelah Laura benar-benar pergi dan tidak pernah kembali, ia menjual mobil terakhirnya untuk membayar utang. Ia pindah ke kamar kos yang jauh lebih sempit dan mulai bekerja serabutan. Dari menjadi kuli angkut harian hingga berjualan kopi sachet di warung teman, semua ia lakukan demi bisa makan 3 kali sehari. Tak jarang ia duduk di halte tua memandangi iklan lowongan kerja yang nyaris tak pernah cocok dengannya. Umurnya sudah lewat batas ideal untuk banyak perusahaan. Reputasinya tidak lagi sebersih dulu. Dan di dalam hatinya, ia tahu semua ini adalah hasil dari kesalahan yang ia buat sendiri. Puncak dari semua kehancuran itu datang ketika ia melamar kerja di sebuah perusahaan distribusi makanan skala nasional. Ia datang dengan map berisi CV dan dokumen pendukung, berharap bisa mendapat kesempatan. Tapi ketika masuk ke aula wawancara, langkahnya terhenti. Di sana berdiri seorang wanita dengan blazer krem dan celana hitam rambut, sebahu yang tertata rapi, dan senyum tenang yang memancarkan wibawa Wina. Reza hampir tak mengenalinya. Wina yang dulu ia anggap tua dan kusam kini
berdiri anggun dan percaya diri. Dan lebih mengejutkan lagi, Wina adalah salah satu pemilik perusahaan itu. "Hai Reza, lama tak jumpa," kata Wina tenang. "Kau melamar kerja di sini?" Reza mengangguk gugup. "Iya, aku butuh pekerjaan." Wina menatapnya sesaat lalu menjawab pelan, "Aku paham, tapi kita di dunia ini memetik apa yang kita tanam." Reza tak mampu berkata-kata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil. Ia memohon maaf. Matanya berkaca, tapi Wina hanya tersenyum lalu berkata, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Reza. Tapi maaf, hidupku sekarang terlalu berharga untuk diisi luka lama." Dan dengan langkah mantap, ia pergi, meninggalkan Reza dalam keheningan dan kesadaran yang sangat terlambat. Reza berjalan keluar dari gedung kantor, tempat Wina bekerja dengan langkah limbung matahari. Siang menyengat, tapi tubuhnya terasa dingin. Ia tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang dulu ia usir dengan kata-kata tajam, kini berdiri sebagai pemilik tempat yang bahkan tak bisa ia masuki sebagai pegawai. Di halte dekat jalan utama, ia duduk lama menunduk menatap map lamaran yang kini hanya terasa seperti kertas-kertas kosong tanpa makna. Dalam pikirannya, satu adegan terus terulang. Wina berdiri di depannya bukan sebagai istri yang ia hina, tapi sebagai sosok yang begitu jauh darinya. Bukan karena jarak fisik, melainkan karena perbedaan nasib yang kini begitu nyata. Dulu ia merasa lebih tinggi, lebih kuat dan lebih layak dibanding Wina. Tapi hari itu ia sadar, ia bukan apa-apa. Ia bahkan tak mampu menatap mata Wina lebih dari beberapa detik tanpa merasa malu. Malam itu, Reza tak bisa tidur. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membuka pesan-pesan lama di ponselnya, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan dari kenangan. Tapi yang ia temukan justru foto-foto Wina saat masih bersamanya. Foto-foto yang dulu ia anggap membosankan wajah, tanpa makeup pakaian sederhana senyum yang tidak dibuat-buat kini justru membuat dadanya sesak. Di tengah segala keterbatasan, Wina selalu ada. Selalu memasakkan makanan, meski dengan bahan seadanya, selalu menanti dengan sabar di malam-malam. Reza pulang telat, selalu memijat punggungnya tanpa diminta. Semua itu kini hanya tersisa dalam bentuk digital, tak bisa disentuh kembali. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Reza memberanikan diri mengirim pesan ke Wina. Isinya singkat penuh keraguan. "Wina, apa kabar? Aku minta maaf. Aku salah. Aku bodoh." Pesan itu terkirim 2 centang muncul. Tapi tidak ada balasan. Reza tahu Wina membacanya. Tapi ia juga tahu ada luka yang terlalu dalam untuk dijawab dengan 1 kalimat. Sementara itu, di sisi lain kota Wina sedang sibuk mempersiapkan peluncuran lini produk barunya, Wina Glow Skincare. Produk perawatan kulit berbahan alami ini terinspirasi dari perjalanannya sendiri. Bagaimana ia mulai mencintai tubuhnya, lagi merawat dirinya. Bukan karena ingin disukai orang lain, tapi karena ia sadar dirinya layak mendapatkan perhatian dan kebaikan, terutama dari dirinya sendiri. Brand ini bukan sekadar bisnis, ia adalah simbol dari kebangkitan. Peluncuran produk diadakan secara sederhana namun elegan. Dalam acara itu, Wina berdiri di atas panggung kecil, mengenakan setelan berwarna nude yang anggun. Riasannya, ringan senyumnya hangat. Di hadapannya duduk puluhan perempuan dari berbagai kalangan, ibu rumah tangga, pengusaha kecil, mahasiswi, hingga pegawai kantoran. Wina menceritakan kisahnya bukan sebagai cerita menyedihkan, tapi sebagai pelajaran bahwa kekuatan perempuan tidak datang dari siapa yang mendampinginya, tapi dari siapa yang ia pilih untuk menjadi dirinya sendiri. "Saya bukan orang kaya. Saya juga bukan lulusan luar negeri. Saya hanya perempuan biasa yang pernah diremehkan, ditinggalkan, karena dianggap tak menarik lagi. Tapi saya percaya kita tak perlu validasi dari siapapun untuk menjadi luar biasa." Tepuk tangan menggema.
Beberapa wanita meneteskan air mata. Dion yang duduk di barisan depan menatap Wina dengan bangga. Ia tahu perempuan di hadapannya bukan hanya pasangan hidup, tapi juga inspirasi bagi banyak orang. Search Malastarana selesai. Wina dan Dion duduk di balkon rumah mereka yang baru rumah 2 lantai. Bergaya modern minimalis itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah simbol pencapaian saksi perjalanan panjang dari luka ke kemenangan. Aku kadang masih terbangun di malam hari dan mengingat masa-masa itu, ucap Wina pelan. Masa saat kamu masih bersamanya, tanya Dion dengan lembut. Wina mengangguk. Bukan karena aku masih sakit, tapi karena aku tak mau lupa dari mana aku memulai. Dion menggenggam tangannya. Luka tidak selalu buruk. Kadang itu cara Tuhan menyadarkan kita betapa kuatnya kita saat memilih bertahan. Wina tersenyum. Ia tahu ia tak akan pernah kembali menjadi Wina yang dulu. Ia telah berdiri melangkah jauh dan tak ada apapun yang bisa menariknya mundur. Di tempat lain, Reza memandang kosong pada sisa uang di dompetnya. Hidupnya makin sempit. Ia pindah lagi ke kosan yang lebih murah dengan atap bocor dan kamar mandi bersama. Makan pun seadanya. Tak ada lagi. Laura tak ada teman, tak ada pegangan. Dalam diam, ia mengaku pada dirinya sendiri bahwa ia menyesal. Bukan hanya karena kehilangan Wina, tapi karena ia baru menyadari nilainya setelah semuanya hancur. Pada suatu malam, hujan deras Reza kembali memberanikan diri menelepon Wina. Kali ini bukan karena ingin kembali, tapi karena ia tahu ia butuh menutup luka. Itu setidaknya dari sisi dirinya. Wina suaranya serak. Maaf untuk semuanya. Mian kum sadar senmar saku sudah menenyak tim terlalu dalam. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Wina terdiam beberapa saat. Di seberang telepon suaranya tenang, nyaris datar, tapi ada ketulusan di dalamnya. Aku sudah memaafkanmu Reza. Tapi maafkan, bukan berarti aku akan kembali. Aku sudah menemukan hidupku, dan aku ingin terus melangkah maju. Reza tak bisa menjawab. Air matanya menetes, bukan karena berharap kembali, tapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar menerima bahwa yang ia hancurkan tak akan pernah bisa diperbaiki. Wina menutup telepon itu, perlahan lalu memandang keluar jendela. Hujan turun deras, tapi hatinya tenang. Ia telah melepas semua beban. Ia tahu ia tak lagi berada dalam bayang-bayang siapapun. Kini ia adalah perempuan yang utuh, berdiri dengan kakinya sendiri, dan siap menatap masa depan tanpa rasa takut. Hari-hari setelah percakapan terakhir itu berjalan dengan tenang bagi Wina, namun sangat berbeda bagi Reza Hujan. Malam itu seolah menjadi tanda perpisahan terakhir yang benar-benar tak akan bisa diulang. Di kamar kosan sempitnya, Reza duduk lama di sudut dinding yang catnya mulai mengelupas. Di tangannya ada buku catatan lusuh, buku yang dulu ia beli di pasar loak hanya karena harganya murah. Kini halaman-halaman di dalamnya dipenuhi dengan tulisan tangannya sendiri. Penyesalan ingatan dan doa-doa yang tidak pernah ia panjatkan sebelumnya. Aku kehilangan bukan hanya seorang istri, tapi juga seluruh arah hidup. Tulis Reza di salah satu halaman. Dulu aku merasa hebat, merasa punya kendali atas segalanya. Tapi ternyata yang paling berharga itu justru yang paling diam, paling sabar, paling tidak bersuara saat disakiti, dan itu Wina. Reza tidak tahu kemana ia harus melangkah. Beberapa lamaran kerja yang ia kirim tak pernah dibalas. Ia mencoba menghubungi teman-teman lama, namun sebagian besar tak merespons. Sisanya hanya memberikan nasihat kosong yang tak bisa membayar biaya sewa kamar atau makan malam hari itu. Ia mulai bekerja, apa saja mencuci motor, menjadi pengantar barang, bahkan membantu menjaga warung kecil milik tetangganya. Tak ada pekerjaan yang menetap, tak ada pendapatan yang cukup. Setiap malam, ia menatap layar ponselnya yang retak membuka media sosial dan hampir selalu menemukan nama Wina di sana. Kini wajah Wina sering muncul dalam unggahan seminar.
perempuan artikel media lokal, bahkan video testimoni pelanggan produk barunya, Wina tersenyum dalam setiap gambar. Bukan senyum palsu, melainkan senyum yang lahir dari rasa puas dan damai. Senyum yang dulu ia pandang sebelah mata. Sementara itu, di sudut lain kota kehidupan Wina benar-benar memasuki babak baru. Setelah peluncuran produk perawatan kulit miliknya, penjualan melonjak dengan cepat. Kerjasama dengan jaringan kafe milik Dion membuka pintu distribusi yang lebih luas. Tak hanya di gerai kopi, produk-produknya juga mulai tersedia di toko kosmetik lokal dan beberapa supermarket kecil. Ia bahkan menerima undangan untuk menjadi pembicara di talkshow televisi lokal. Kesuksesan ini bukan datang tiba-tiba. Setiap pencapaian adalah hasil dari malam-malam panjang yang dihabiskan untuk belajar riset dan bekerja tanpa kenal lelah. Wina tahu bahwa untuk perempuan seperti dirinya yang memulai dari titik terendah, tidak ada kemewahan berupa keberuntungan instan. Yang ada hanyalah kerja keras yang diulang setiap hari. Meski sibuk, Wina tak pernah kehilangan kepekaannya terhadap sesama. Ia mulai membuka kelas pelatihan gratis untuk ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha rumahan. Di dalam kelas itu, Wina bukan hanya berbagi resep atau strategi marketing, tapi juga pengalaman batinnya tentang bagaimana membangun kembali harga diri setelah dihancurkan oleh orang yang pernah dicintai. Para peserta seringkali menangis saat mendengar kisah Wina. Tidak sedikit dari mereka yang merasa seperti sedang mendengar kisah hidupnya sendiri, namun belum punya kekuatan untuk bangkit. Satu sore, selesai mengisi pelatihan di sebuah balai warga Dion, menghampiri Wina sambil membawa bunga mawar putih. Mereka duduk di bangku panjang dekat taman kecil di belakang ruko. Produksi Wina sinar. Matahari sore membentuk garis hangat di pipi Wina, yang kini lebih bercahaya dari sebelumnya. "Wina, aku selalu bangga padamu," ucap. Dion pelan Wina menoleh tersenyum lembut. "Terima kasih, karena tidak pernah memperlakukan aku seperti orang yang harus diperbaiki." Dion memegang tangan Wina, genggaman hangat yang tak pernah memaksa. "Kau tidak pernah rusak, Win, kau hanya pernah dilukai terlalu dalam." Wina menarik napas dalam. Ia menyadari satu hal, hidupnya kini sudah benar-benar berubah. Bukan hanya karena harta atau pencapaian, tapi karena ia kini dikelilingi oleh cinta yang sehat. Cinta yang tumbuh dari rasa saling menghargai, bukan dari ambisi atau perbandingan. Beberapa minggu kemudian, Wina menerima undangan untuk menjadi narasumber di sebuah konferensi perempuan nasional di Jakarta. Ia terkejut dan tersentuh. Nama dan usahanya kini tidak hanya dikenal di kota sendiri, tetapi mulai menembus kota-kota besar. Dalam konferensi itu, Wina berdiri di atas panggung megah, dikelilingi cahaya lampu dan perhatian ratusan pasang mata. Tapi Wina tetap rendah hati. Ia masih membawakan pidatonya dengan kalimat sederhana. "Saya di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya pernah kalah dan memutuskan untuk tidak tinggal diam." Tepuk tangan kembali menggemuruh. Dan di barisan penonton Dion berdiri, menyeka air matanya yang tak bisa ia tahan. Di saat yang sama, Reza sedang duduk di bangku taman tua, dekat halte tempat ia dulu sering menunggu. Bus pulang kerja, tangannya menggenggam sebuah koran bekas yang ia temukan di lantai terminal. Di halaman tengah ada artikel tentang Wina Glow, brand lokal yang menjadi simbol kebangkitan perempuan. Di sana terpampang foto Wina dalam balutan blazer putih, berdiri di depan deretan produk skincare miliknya. Matanya bersinar, senyumnya tegas. Reza menatap gambar itu lama. Dalam hatinya, ia tahu tidak ada lagi jalan untuk kembali dunia. Wina kini begitu jauh darinya. Dan itu bukan karena jarak, tapi karena ia sendiri yang pernah menutup pintu dan kini hanya bisa menatap dari luar. Tak lama kemudian, Reza menerima kabar dari seorang teman lama bahwa Wina akan membuka cabang baru dan menggelar soft opening di kawasan elit kota. Entah apa yang mendorongnya, Reza datang diam-diam ke sana.
Ia berdiri di seberang jalan, menyaksikan dari kejauhan. Di sana, ia melihat Wina turun dari mobil bersama Dion. Orang-orang menyambut mereka, wartawan mewawancarai mereka. Para investor menyalami tangan Wina dengan hormat. Untuk pertama kalinya, Reza menyadari satu hal yang tak pernah ia pikirkan dulu. Perempuan yang ia anggap tua dan membosankan itu ternyata adalah seseorang yang selama ini menyimpan kekuatan luar biasa. Ia bukan tidak menarik. Ia hanya belum diberi kesempatan untuk bersinar. Dan ketika kesempatan itu datang, ia tidak hanya bersinar. Ia menerangi banyak orang di sekitarnya. Reza pulang ke kosannya malam itu dengan langkah berat. Ia tahu hidupnya masih panjang, tapi untuk bisa benar-benar bangkit, ia harus menerima bahwa ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan waktu, melainkan hanya bisa dijadikan pelajaran. Di sisi lain, Wina duduk di ruang kerja barunya, memandangi kota yang gemerlap dari jendela kaca besar. Di tangannya secangkir teh hangat mengepul perlahan. Ia menyandarkan kepala di bahu Dion dan berbisik, "Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu." Dion tersenyum. "Dan kau tak perlu, karena masa depanmu sudah sangat indah. Natosu, semua stukat itu tidak sia-sia. Semua air mata, semua penolakan, semua ejekan. Semuanya adalah batu pijakan yang kini membuatnya berdiri lebih tinggi. Dan hari ini ia bukan hanya hidup, ia menang." Beberapa hari setelah peresmian cabang baru, Wina Glow suasana kantor pusat masih dipenuhi. Semangat Wina tidak hanya membuka toko baru, tetapi juga meluncurkan program pelatihan khusus untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga dan perceraian. Ia menggandeng LSM lokal untuk mendampingi para perempuan yang ingin mandiri secara finansial dan membuka kesempatan magang serta kerja di perusahaannya. Dulu aku berdiri sendirian saat mulai dari nol. Tapi sekarang aku nggak mau ada perempuan lain yang merasa sepi. Seperti itu ujar Wina dalam salah satu rapat timnya. Para stafnya mengangguk penuh hormat. Mereka tahu yang mereka bantu bangun bukan sekadar perusahaan, tapi sebuah gerakan sosial yang berdampak nyata. Dion yang kini tak hanya menjadi mitra bisnis, tapi juga pasangan hidupnya, ikut mendampingi setiap langkah Wina. Meski ia berasal dari keluarga berada dan memiliki jejaring luas di dunia usaha, Dion tidak pernah sekalipun meremehkan perjuangan Wina. Justru ia merasa belajar banyak dari kekasihnya itu, tentang ketabahan, tentang ketekunan, dan terutama tentang cara bertahan dengan kepala tegak meski dunia pernah menekuk leher kita. Pada suatu malam, di tengah hujan yang turun lembut, Dion dan Wina duduk berdua di balkon rumah mereka. Rumah 2 lantai itu kini terasa hangat, bukan karena desainnya yang mewah, tetapi karena cinta dan kerja keras yang memenuhi setiap sudutnya. Di antara obrolan hangat dan tawa pelan, Dion membuka sebuah kotak kecil berisi cincin. "Wina, aku tahu kamu bukan wanita yang suka janji manis, tapi kalau kau izinkan, aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan mencintai kamu dengan cara yang paling sederhana, dengan mendengar, memahami, dan berdiri di sampingmu, bukan di depan, bukan di belakang." Wina terdiam. Matanya berkaca, tapi bukan karena sedih. Ia mengangguk pelan lalu berkata, "Aku pernah diberi cincin untuk dikurung, tapi yang ini aku tahu aku menerimanya untuk dibebaskan." Di sisi lain, kota Reza terbangun di dini hari dengan nafas tersengal. Mimpi buruk kembali hadir. Kali ini ia melihat Wina. Bukan Wina yang dulu ia hina, tapi Wina yang kini berdiri anggun di atas panggung, mengenakan gaun putih, menggandeng Dion. Ia mencoba mendekat, memanggil. Namun suara Wina tenggelam dalam sorak-sorai orang-orang yang mengaguminya. Saat ia berlari, langkahnya terasa berat, seolah dunia menahannya. Ia hanya bisa menatap dari jauh dengan tangan yang tak lagi bisa meraih apa-apa.
Reza bangkit dari tempat tidurnya yang hanya berupa kasur tipis di lantai. Ia mengambil air minum, menatap wajahnya di cermin kecil di kamar mandi, bersama rambutnya. Acak-acakan matanya sembab dan keriput mulai terlihat jelas. Dalam refleksi itu, ia melihat bukan hanya dirinya, tapi juga ego yang dulu meruntuhkan segalanya. Aku yang memilih ini, bisiknya lirih. Dan aku yang harus menanggungnya. Setelah pagi, menjelang Reza kembali mencoba melamar pekerjaan. Ia mengenakan satu-satunya kemeja rapi yang ia miliki, menyetrikanya dengan pelan dan menyemprotkan parfum murah. Ia datang ke sebuah perusahaan kosmetik lokal yang baru buka cabang, berharap mendapat kesempatan menjadi staf gudang. Saat tiba di lobi, matanya membelalak logo di dinding depan Wina Glow Skincare. Tubuhnya langsung tegang. Ia ingin mundur, namun langkahnya sudah terlalu jauh. Resepsionis yang ramah memintanya menunggu. Ia memanage duduk waktu canggung di ruang tunggu, berharap tidak akan bertemu Wina. Namun takdir kembali mempertemukan mereka. Wina keluar dari ruang manajer operasional mengenakan setelan kerja biru pastel yang elegan. Ia melihat Reza dan sesaat mata mereka bertemu. Tidak ada amarah di wajah Wina, tidak juga kaget. Yang ada hanya ketenangan, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. "Hai Reza, kau melamar kerja di sini?" Reza berdiri kaku. "Iya, aku nggak tahu, ini perusahaanmu." Wina mengangguk pelan. Ia menatapnya dalam lalu berkata, "Aku nggak bisa memberimu pekerjaan di sini. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku butuh menjaga lingkungan kerja yang sehat. Dan aku takut luka lama akan menciptakan rasa tidak nyaman untukku." Dan timku. Reza menunduk matanya mulai berair. Tapi ia mengangguk, mencoba menerima dengan lapang. "Aku paham, Win. Aku cuma ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal." Wina tersenyum kecil. "Dan aku benar-benar sudah memaafkanmu." Hari itu, Reza keluar dari kantor Wina, bukan sebagai orang yang dipermalukan, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya menyadari betapa besar kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh satu hati yang sombong. Malam harinya, Wina menulis di jurnal pribadinya. Kebiasaan baru yang membantunya merenung dan bersyukur. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku pernah merasa tidak cukup, tidak cantik, tidak pantas dicintai, tapi sekarang aku tahu semua itu bukan karena aku kurang, melainkan karena aku dikelilingi orang yang salah. Kini aku berdiri bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bukan akhir. Luka adalah pintu menuju kekuatan yang belum pernah kita bayangkan." Reza menjalani hari-harinya seperti hidup yang tak punya arah. Setiap pagi, ia bangun di kamar kos sempit, berukuran 3 kali 3 meter, berdebu pengap, dan hanya diterangi cahaya matahari yang menyusup lewat lubang ventilasi tua. Ia tak lagi punya pekerjaan tetap. Untuk makan pun, ia harus berpikir 2 kali. Kadang ia mengandalkan mie instan yang diseduh air termos warung sebelah. Kadang ia hanya mengisi perut dengan air putih dan roti sisa kemarin. Tak ada lagi Laura wanita yang dulu membuatnya meninggalkan. Wina Laura telah lama menghilang. Sejak mengetahui kondisi keuangan Reza memburuk dan semua janji manis tak jadi kenyataan. Wanita itu menghilang bak embun pagi yang menguap sebelum siang. Bahkan saat Reza mencoba menghubunginya, nomornya tak lagi aktif. Pesan tak dibalas akun media sosialnya pun seakan lenyap. Reza tidak marah. Ia tahu ini adalah bayangan dirinya sendiri. Dirinya yang dulu begitu cepat membuang seseorang hanya karena merasa telah menemukan yang lebih bernilai. Sementara itu, nama Wina terus naik. Ia tak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang makanan dan skincare, tapi juga sebagai tokoh perempuan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Setiap bulan, Al-Almis Sajuni membawa dan seminar dan pelatihan kewirausahaan khususnya untuk perempuan korban kekerasan atau perceraian. Ia membuka lowongan kerja khusus
Untuk ibu tunggal, memberikan pelatihan gratis dan bahkan memfasilitasi modal usaha kecil-kecilan bagi mereka yang ingin mandiri. Kehidupan Wina kini seperti perwujudan mimpi. Masa mudanya yang dulu pernah dikubur karena terikat oleh rumah tangga yang mengekang. Tapi kali ini, ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ia menjadi prioritas bagi banyak perempuan lain. Dan di sisinya selalu ada Dion pria yang tidak hanya mencintainya, tapi juga menghormatinya dalam seluruh perjalanannya. Pagi itu, Wina membuka jendela ruang kerjanya dan memandangi taman kecil yang ia bangun di belakang kantor. Di sana, beberapa karyawan perempuan sedang bercengkrama saat istirahat. Ia tersenyum sendiri. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah tempat yang dulu ia rindukan. Tempat aman, tempat yang tidak membuat siapapun merasa kecil hanya karena kulitnya tak mulus atau rambutnya mulai beruban. Dion masuk ke ruangan sambil membawa 2 gelas teh herbal. Ia menyodorkannya pada Wina, lalu duduk di kursi seberang meja. "Besok kita ke Bandung, ya?" Wina mengangguk. "Ya, aku senang. Kita bisa buka cabang di sana." Dion tersenyum, lalu diam sesaat sebelum bertanya, "Kamu masih memikirkan dia?" Wina terdiam sebentar. Lalu ia menghela napas pelan. Bukan memikirkan, lebih pada mengingat. Karena sejujurnya, tanpa semua luka itu, aku gak akan berada di titik ini. Dion memegang tangannya. "Aku tahu, dan aku bersyukur kau memilih bertahan." Beberapa hari kemudian, sebuah berita menyebar di kalangan UMKM dan pengusaha lokal. Wina mendapatkan penghargaan Perempuan Inspiratif Nasional yang diberikan langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam acara itu, ia duduk berdampingan dengan para tokoh besar, dan untuk pertama kalinya, namanya disebut dalam satu forum resmi berskala nasional sebagai contoh ketangguhan dan keberhasilan. Di layar televisi, Murah di warung kecil dekat kosannya Reza menyaksikan siaran itu. Ia melihat Wina berdiri di panggung, menerima penghargaan dengan wajah tenang dan mata berbinar. Ia mendengar nama mantan istrinya disebut dengan penuh penghormatan. Hatinya mencelos. Di matanya Wina tampak begitu jauh. Bashnuna tinggi. Amatnya karat itu bukan karena waktu atau tempat, tapi karena pilihan yang dulu ia ambil sendiri. Setelah acara itu, Reza memberanikan diri menulis surat. Bukan untuk meminta kembali, tapi untuk meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Ia menulis di kertas biasa dengan tulisan tangan yang gemetar. Ia menceritakan bahwa hidupnya kini tak lagi seperti dulu. Ia tidak meminta apa-apa, hanya ingin Wina tahu bahwa ia akhirnya benar-benar mengerti arti cinta yang sesungguhnya dan bahwa ia kehilangan segalanya, bukan karena nasib, tapi karena kesombongannya sendiri. Surat itu tidak pernah ia kirim. Ia membacanya berulang kali, lalu menyelipkannya ke dalam buku catatannya yang mulai lusuh. Ia tahu kata-kata itu tak lagi penting bagi Wina. Dan barangkali pengampunan yang Wina ucapkan waktu itu adalah bentuk terakhir dari semua yang bisa ia berikan padanya. Hari-hari Reza kembali dilalui dalam kesunyian. Ia mengisi waktunya dengan berjualan kopi sachet di depan kosan. Beberapa tetangga yang dulu mengenalnya sebagai manajer sukses hanya melirik sekilas, tak banyak bicara. Ia menerima semuanya. Tak ada lagi harga diri yang harus dipertahankan. Ia tahu hidup bukan tentang siapa yang paling keras suara saat muda, tapi siapa yang bisa tetap bertahan saat semua suara memudar. Satu malam yang tenang, Wina dan Dion duduk di restoran kecil milik seorang teman lama. Makan malam itu bukan hanya perayaan cabang baru, tapi juga hari. Jadi hubungan mereka yang keempat. Dion menyodorkan sebuah kotak kecil lagi. Tapi kali ini isinya bukan cincin. "Apa ini?" tanya Wina penasaran. "Proposal kerjasama baru. Kita bangun yayasan untuk perempuan," pejuang jawab Dion sambil tersenyum. Wina membuka kertas dalam kotak itu.
Matanya berkaca-kaca. Kau tahu 4 tahun lalu, aku bahkan tidak tahu aku bisa bertahan hidup. Tapi sekarang, aku punya segalanya. Dan lebih dari itu, aku punya kekuatan untuk memberi ruang bagi orang lain. Dion mengangguk. Karena kamu tidak pernah benar-benar hancur, Win. Kamu hanya sedang dalam proses menjadi utuh. Wina tersenyum. Bukan senyum yang dibuat-buat. Senyum itu datang dari hati, dari luka yang telah sembuh, dari cinta yang tak lagi bersyarat. Di kamar kos tua yang dindingnya mulai berlumut, Reza kembali menulis. Kali ini bukan surat untuk Wina, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menulis, jika waktu bisa diputar, aku akan memilih untuk diam saat aku ingin menyakiti. Aku akan memilih mendengar saat aku ingin menyalahkan. Tapi waktu tak bisa diulang. Yang bisa kulakukan hanya belajar dan berharap meski kecil aku bisa menemukan jalan untuk hidup dengan lebih baik walau tak lagi bersamanya. Pagi itu sinar matahari menyelinap lewat celah atap. Dan Reza bangun dengan satu keyakinan baru. Ia tidak akan pernah bisa kembali. Tapi ia bisa mulai berjalan. Perlahan sendiri, tapi dengan arah yang lebih jujur. Setelah menulis catatan itu, Reza mulai perlahan-lahan menata ulang hidupnya. Tidak dengan cara spektakuler seperti yang pernah ia bayangkan, tetapi dengan langkah kecil dan realistis. Ia mulai membantu warung tetangganya secara tetap membersihkan, mencatat stok, hingga belajar mengatur keuangan warung. Pemilik warung seorang ibu paruh baya yang kehilangan suaminya karena pandemi memberinya kepercayaan. Meskipun gaji yang ia terima tidak besar, Reza menerimanya dengan lapang. Setidaknya kini ia bangun setiap pagi dengan tujuan. Satu waktu, saat membersihkan rak bagian bawah, ia menemukan toples kosong, bertuliskan kue Wina. Ia memegangnya lama, mengusap label yang mulai pudar. Hatinya terasa hangat dan getir. Dalam waktu yang sama, toples itu adalah simbol dari masa lalu dan masa kini. Produk yang dulu ia anggap sepele, kini menjadi alasan mengapa nama Wina dikenal luas. Ironi itu tidak membuatnya marah. Justru ia merasa bersyukur, karena akhirnya bisa melihat semuanya dengan jujur. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Reza duduk di depan warung sambil menyeruput kopi hitam dari gelas plastik. Seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya, "Om-om pernah jadi orang kaya?" Ya, Reza tersenyum. Ia terkejut, tapi tidak tersinggung. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Soalnya Om, suka diam-diam melihat ke langit. Kayak di sinetron orang kaya yang bangkrut," jawab si anak polos. Reza tertawa pelan. Ia mengelus kepala anak itu. "Om pernah punya banyak hal, tapi bukan berarti Om kaya. Kadang kita baru sadar siapa diri kita waktu nggak punya apa-apa." Anak itu hanya mengangguk, tak mengerti. Tapi bagi Reza kalimat itu seperti pengakuan terdalam dari hatinya. Di waktu yang hampir bersamaan, Wina sedang berada di Jakarta menjadi pembicara di sebuah forum internasional tentang kewirausahaan perempuan. Ia berdiri dengan percaya diri, mengenakan kebaya modern berwarna gading, berbicara dalam 2 bahasa, dan menyampaikan visi besar tentang perempuan sebagai pusat kekuatan sosial ekonomi di komunitasnya. Tepuk tangan menggema dari peserta lintas negara. Setelah acara, seorang jurnalis bertanya padanya, "Apa yang membuat Anda terus bergerak, Bu Wina, meski sudah sangat sukses?" Wina tersenyum menatap sejenak ke arah jendela yang memperlihatkan langit kota Jakarta yang cerah. "Saya tak pernah berada di titik nol, bahkan mungkin minus. Tapi yang membuat saya bertahan bukan karena saya ingin balas dendam. Saya bertahan karena saya ingin membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya layak untuk bahagia. Dan kalau saya bisa, saya yakin perempuan lain juga bisa. Itu yang membuat saya tidak berhenti. Karena setiap luka bisa jadi kekuatan asal kita mau merawatnya." Keesokan harinya, kutipan itu menjadi viral. Banyak yang mengunggahnya di media sosial, mengaitkannya dengan kisah pribadi mereka. Dan tanpa sepengetahuan,
Wina salah satu dari unggahan itu sampai ke tangan Reza. Seorang pelanggan warung memperlihatkannya padanya lewat ponsel. "Ini mantan istri lo ya?" tanya si pelanggan setengah bercanda. Reza hanya mengangguk pelan. Ia membaca ulang kutipan itu. Dadanya sesak, namun kali ini tidak sepenuhnya karena penyesalan. Ia tahu Wina kini telah melampaui semua luka yang pernah ia tinggalkan, dan itu bukan sesuatu yang menyakitkan lagi baginya. Justru itu memberi harapan bahwa luka memang bisa sembuh, bahwa seseorang yang hancur bisa membangun kembali dirinya dan bahkan membangun dunia baru untuk orang lain. Hari itu, untuk pertama kalinya, Reza membuka kembali buku catatannya dan menulis bukan tentang masa lalu, melainkan tentang rencana sederhana membuka warung kopi kecil di pojok terminal. Ia menuliskan semua yang ia perlukan. Kursi plastik, termos besar, papan kecil untuk menu dan uang sewa tempat. Ia tahu itu tidak mudah, tapi ia juga tahu jika Wina bisa membangun kerajaan dari sebuah toples kue, maka ia juga bisa membangun harga dirinya kembali, meski hanya dari secangkir kopi panas. Malam itu, Wina menelepon Dion sambil duduk di beranda hotel tempat ia menginap. Mereka berbicara lama, tidak hanya soal bisnis, tapi juga soal makna hidup yang terus mereka temukan bersama. "Aku kadang masih sulit percaya," ucap Wina pelan, "bahwa hidupku sekarang seperti ini. Dari perempuan yang diusir karena dianggap tua, sekarang aku jadi simbol perempuan mandiri." Dion tersenyum di seberang telepon. "Karena kamu tidak menunggu untuk diselamatkan, kamu menyelamatkan dirimu sendiri." Wina terdiam menatap langit malam. Omen dalam hati, ia tahu semua yang ia terlewati. Rasa sakit, pengkhianatan, penghinaan, semuanya telah membentuk dirinya menjadi seseorang yang lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Dan hari ini, ia tidak lagi berjalan untuk melarikan diri dari masa lalu. Ia berjalan untuk menyambut masa depan. Beberapa minggu setelah menerima penghargaan nasional, Wina diundang sebagai tamu kehormatan di sebuah acara talk show televisi swasta. Di sana ia diminta berbagi kisah perjalanan hidupnya, dari ibu rumah tangga yang ditinggalkan suami hingga menjadi pelopor brand lokal yang tidak hanya sukses tapi juga berdampak sosial. Ruangan studio penuh lampu dan sorotan kamera, tapi Wina tetap tampil sederhana dan elegan. Wajahnya tenang, suaranya mantap, dan setiap kata yang ia ucapkan membawa kedalaman yang menyentuh. "Saya tidak pernah merencanakan untuk jadi tokoh inspiratif. Saya hanya ingin bertahan, ingin bisa bangun pagi tanpa dihina, ingin bisa bercermin dan berkata, 'Aku cukup.'" Sang host menatapnya penuh kagum. "Apa momen terberat yang pernah ibu hadapi dalam perjalanan ini?" Wina terdiam sejenak, lalu menjawab, "Saat saya sadar bahwa orang yang paling saya percaya justru yang paling meremehkan saya. Dan lebih menyakitkan lagi, saat saya ikut mempercayai omongannya bahwa saya memang tidak cukup layak." Ia melanjutkan, "Tapi ketika saya mulai mendengar suara hati sendiri yang selama ini tertindih, saya tahu saya harus bangkit. Bukan untuk membuktikan pada dia, tapi untuk menyelamatkan diri saya dari tenggelam lebih dalam." Kamera menyorot wajah Wina yang tersenyum. Namun ada kilau luka lama yang samar muncul di mata itu. Namun yang jelas, terpancar kini bukan kesedihan, melainkan kekuatan. Di sisi lain layar Reza menyaksikan talk show itu dari warung sebelah kos. Ia duduk sendirian, wajahnya tak bisa lepas dari layar. Tiap kata Wina bagai cermin yang menelanjangi dirinya sendiri. Ia bukan hanya menonton mantan istrinya, tapi juga menyaksikan semua keputusan buruk yang pernah ia ambil dalam diam. Saat acara berakhir, pemilik warung, seorang bapak tua yang saban hari hanya berbicara seperlunya, berkata, sambil menyalakan rokoknya, "Istri yang baik itu bukan yang selalu muda dan cantik, tapi yang tetap tinggal saat hidupmu hancur. Kalau kamu kehilangan yang seperti itu, ya mungkin bukan nasib yang salah." Reza hanya menunduk,
Tidak membela, tidak berdalih, hanya menerima. Sementara itu, setelah talkshow berakhir, Wina kembali ke kantor pusat dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa popularitas adalah pedang bermata dua, tapi ia tak takut. Ia tidak lagi hidup untuk menyenangkan siapapun. Ia hidup untuk menyebarkan nilai bahwa setiap perempuan berhak berdiri dengan martabatnya sendiri. Di meja kerjanya, tumpukan surat dan email menanti. Tapi satu surat tanpa pengirim membuatnya terhenti. Tulisan tangan di amplopnya begitu ia kenali. Ia membukanya perlahan. Isinya bukan permohonan, bukan protes. Hanya secarik kertas dengan beberapa kalimat sederhana. Aku tak berharap kau membalas. Aku hanya ingin kau tahu bahwa akhirnya aku mengerti. Bahwa saat aku menyuruhmu pergi, aku juga mengusir semua kebaikan dari hidupku. Aku hidup Win, tapi tidak utuh. Maaf, karena baru bisa memahami saat semuanya sudah terlalu terlambat. Wina melipat surat itu perlahan. Ia tidak menangis, tidak juga marah, hanya menghela napas panjang, lalu menyelipkan surat itu ke dalam laci. Paling bawah tempat, ia menyimpan semua kenangan lama yang tak lagi perlu dibuka. Malam itu, Wina berjalan ke halaman belakang rumahnya. Di sana, Dion sedang menyiram bunga. Ia menoleh dan tersenyum ketika melihat Wina lelah. Wina mengangguk, tapi hati ini ringan. Dion menaruh selang lalu mendekat. Kau tahu kenapa aku mencintaimu, bahkan sebelum kau berdiri setinggi sekarang. Kenapa? Karena bahkan di saat kau hancur, kau tidak pernah kehilangan cahaya. Kau hanya belum sadar bahwa kamu bercahaya. Wina memejamkan mata, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Dion. Ia tidak butuh lebih dari itu. Bukan tepuk tangan, bukan panggung, tapi kehadiran yang tulus. Dan kedamaian yang dulu terasa mustahil. Beberapa bulan kemudian, Reza benar-benar membuka warung kopi kecil di pojok terminal. Ia menyusun bangku plastik, memajang daftar menu sederhana. Kopi hitam, kopi susu teh panas gorengan. Ia menyapa dengan sopan mengelap meja sendiri dan menyeduh dengan niat. Tidak jarang pengunjungnya adalah sopir kernet atau penumpang yang sedang lelah. Warung itu kecil, tapi di sana Reza belajar tentang arti menghargai hal kecil. Ia belajar mendengar cerita orang lain tertawa bersama mereka dan mengakui bahwa kehidupan tak melulu tentang posisi atau jabatan. Kadang hidup hanya soal jadi manusia yang jujur dan bisa duduk di samping orang lain tanpa merasa lebih tinggi. Suatu hari, seorang wanita muda yang baru kehilangan pekerjaan menangis di bangku. Warungnya, Reza menyeduhkan teh manis, lalu duduk diam. Ia tak menasihati, tak memberi ceramah, hanya menyodorkan segelas teh dan berkata, "Kalau kamu merasa gak berharga, itu mungkin karena kamu berada di tempat yang salah. Coba pindah tempat. Kadang kita baru bisa melihat cahayanya saat kita berhenti berharap dari orang yang terus menutup jendela." Wanita itu hanya mengangguk pelan, tapi sorot matanya berubah. Dan malam itu, Reza pulang ke kamar kosnya dengan satu rasa yang jarang ia kenali, damai. Wina tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan sampai di titik ini. Di pagi yang hangat itu, ia berdiri di teras rumah kecil. Tempat dulu ia memulai semuanya bukan rumah mewah berlantai 2, yang kini ia tinggali bersama Dion, tapi rumah kontrakan sempit yang dulu menjadi tempat pelariannya setelah dicerai. Tempat itu kini tak berpenghuni, tapi Wina sengaja datang ke sana. Hari itu sendirian. Ia hanya ingin diam sejenak mengingat rasa takut, hancur marah dan luka yang dulu pernah mengendap di tiap sudut ruangan itu. Ia duduk di lantai menyentuh bekas keramik yang retak di sudut dapur. Di tempat ini dulu, ia menangis di balik pintu, menggenggam kain lap sambil menahan isak. Di tempat ini pula, ia membuat adonan kue pertamanya yang dijual lewat media sosial. Dan kini hanya ada keheningan, tapi bukan hampa, melainkan tenang. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum lebar.
Ia hanya duduk di sana dengan hati penuh syukur. Dari balik jendela cahaya matahari menyelinap lembut. Wina menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Dalam pikirannya, ia melihat versi dirinya yang dulu kusut kelelahan dan nyaris menyerah. Tapi wanita itu kini bukan musuh. Justru ia adalah pahlawan. Karena ia yang tetap bertahan saat semua ingin pergi. Ia yang menguatkan diri, bahkan ketika tidak ada yang menyemangati. Saat matahari mulai naik, Wina berdiri dan berjalan perlahan keluar rumah. Di depan pintu, Dion menunggunya tersenyum seperti biasa. Ia main tidak bertanya mengapa Wina menginginkan datang ke sana. Ia hanya menggenggam tangan Wina dan berkata, "Kita pulang." Dan pulang bagi Wina kini bukan lagi tentang tempat, tapi tentang rasa aman. Tentang tahu bahwa siapapun yang ada di sampingmu tak akan menuntutmu untuk jadi orang lain. Di rumah besar mereka, anak-anak dari perempuan, korban KDRT, bermain di ruang baca yang mereka bangun. Di dapur, komunitas ibu-ibu sedang belajar membuat produk makanan untuk bisnis. Di ruang rapat, para mentor UMKM berdiskusi tentang pemberdayaan desa terpencil. Semua itu berasal dari satu luka yang tak dipendam, tapi dipeluk. Dari satu perempuan yang berani berkata, "Aku tidak mau menyerah." Sore itu, Wina duduk di panggung kecil di taman pusat kota dalam sebuah acara komunitas. Ia mengenakan dress putih sederhana, rambut disanggul rapi, dan di sekelilingnya duduk para perempuan dari berbagai latar belakang. Mereka tak mengenalnya karena popularitas, tapi karena pernah mendengar kisahnya. Salah satu peserta bertanya, "Kalau ibu bisa bicara dengan Wina, yang dulu yang sedang menangis setelah dicerai, apa yang akan ibu katakan?" Wina tersenyum. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menjawab pelan, "Aku akan bilang, teruslah bernapas, tak perlu terburu-buru bangkit. Tapi jangan pernah menyerah, karena luka ini bukan akhir, tapi pintu menuju kekuatan yang belum kamu tahu." Tepuk tangan menggema, tapi Wina tahu, yang paling penting bukanlah tepuk tangan. Yang paling penting adalah hati-hati yang terbuka. Hati perempuan-perempuan yang mungkin hari ini sedang berdiri di titik yang dulu pernah ia pijak. Mereka mungkin belum kuat, tapi Wina ada di sana untuk bilang, "Bisa kok." Di tempat lain, Reza menata kursi di warung kecilnya. Ia tidak lagi menunggu pelanggan dengan harapan kosong. Ia menyambut mereka dengan senyum, menyiapkan pesanan dengan telaten, dan mendengarkan cerita-cerita hidup yang datang silih berganti. Di pojok dinding, ada papan kecil bertuliskan, "Kopi tak bisa memperbaiki masa lalu, tapi bisa menemani hari ini." Suatu hari seorang perempuan paruh baya mampir, duduk dan menceritakan bahwa ia baru saja dicerai. Reza hanya menyeduhkan teh manis dan berkata, "Saya juga pernah kehilangan orang baik karena kesalahan sendiri. Tapi hidup ini lucu. Kadang yang kita butuhkan bukan kesempatan kedua, tapi keberanian pertama untuk mengakui kesalahan wanita." Itu menatapnya dengan mata merah. Tapi ada ketenangan yang perlahan menyelinap di wajahnya. Setiap malam, Reza menutup warung menyapu. Pelan lalu duduk di bangku tua sambil menatap bintang. Ia tak pernah tahu apakah Wina masih mengingatnya. Tapi ia tahu satu hal, Wina telah menyelamatkan hidupnya meski tanpa kembali. Karena dari kehilangan itulah ia belajar tentang menghargai. Dan dari luka itu ia menemukan arah. Setahun kemudian Wina dan Dion resmi membuka yayasan Bisako, organisasi sosial yang fokus membantu perempuan bangkit dari situasi sulit. Di hari peresmiannya, ratusan orang hadir. Tidak ada karpet merah, tidak ada selebriti. Hanya deretan hati yang penuh niat baik. Wina berdiri di panggung kecil dan berkata, "Dulu saya tidak punya siapa-siapa, tapi saya memilih untuk tetap berdiri. Dan hari ini, saya tidak hanya berdiri. Saya berdiri bersama kalian karena perempuan tidak lemah. Kita hanya sering diajarkan untuk diam. Tapi mulai hari ini, kita belajar bersuara. Bukan untuk membalas,
tapi untuk menyelamatkan diri. Cerita Wina adalah bukti bahwa dari kehancuran seseorang bisa tumbuh, bahwa dari luka bisa lahir cahaya, dan bahwa perempuan, seberapapun diremehkan, punya kekuatan untuk menentukan hidupnya sendiri. Bagi Reza, penyesalan tidak mengembalikan masa lalu, tapi ia telah menerima bahwa waktu tidak bisa diputar, hanya bisa dimaknai. Jenan dengan warung kopi kecilnya dan memilih untuk hidup dengan cara paling jujur, membantu orang lain merasa lebih manusiawi. Dan bagi penonton kisah ini, mungkin kamu sedang di titik nol, atau baru saja dihancurkan, tapi ingatlah, jika Wina bisa, kamu juga bisa. Karena dalam hidup ini, luka bukanlah tanda akhir, tapi awal dari kemenangan. Bisa kok. Beberapa hari setelah peluncuran yayasan, bisa kok Wina menerima surat elektronik dari seorang perempuan muda bernama Tania. Dalam pesannya, Tania mengaku telah mengikuti kisah Wina sejak pertama kali video wawancaranya viral. Ia menulis bahwa dirinya sedang berada di titik paling rendah dalam hidup, baru bercerai, tidak punya pekerjaan, dan sedang berjuang merawat anak satu-satunya yang sakit. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Bu, Wina tulis Tania. Tapi ketika aku mendengar kisah ibu, aku menangis. Karena untuk pertama kalinya aku merasa didengar, meski ibu tidak mengenalku. Wina membaca surat itu dengan perlahan. Ia membalas dengan tangannya sendiri, bukan melalui tim. Dalam balasan itu, ia tidak memberikan janji ajaib. Ia hanya menuliskan kalimat pendek. Langkah pertama bukan bangkit. Langkah pertama adalah memilih untuk tidak menyerah. Dari sana kamu akan tahu kemana harus melangkah. Dari ratusan surat dan pesan yang ia terima setiap minggu, Wina selalu menyisihkan waktu membaca beberapa secara pribadi. Ia percaya, di balik angka-angka penjualan dan panggung-panggung penghargaan, masih ada tugas yang lebih penting, menjaga nyala semangat orang lain. Sementara itu, Reza juga menerima surat bukan dari seseorang, tapi dari masa lalu. Suatu siang, saat merapikan rak buku kecil miliknya di warung kopi terminal, ia menemukan kembali buku catatan yang dulu ia tulisi dalam keputusasaan. Di sana, masih terselip surat yang ia tulis untuk Wina. Surat yang tidak pernah ia kirim. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia membacanya kembali. Kata demi kata, menampar dirinya sendiri. Tapi anehnya kali ini, ia tidak merasa hancur. Ia merasa tenang. Seolah dengan membaca itu, ia akhirnya bisa melepaskan sepenuhnya. Ia tidak lagi berharap. Wina membaca surat itu tidak perlu, karena baginya meminta maaf bukan lagi soal didengar, tapi soal berdamai dengan diri sendiri. Ia kemudian mengambil kertas kosong menulis, "Terima kasih Wina, karena kamu tidak menyelamatkanku saat itu. Karena kalau kamu datang menyelamatkan, mungkin aku tidak pernah belajar berenang." Beberapa bulan kemudian, dalam sebuah pertemuan komunitas UMKM di Jawa Tengah, Wina diundang untuk memberi pelatihan kepada para ibu rumah tangga dan perempuan kepala keluarga. Acara itu digelar di balai desa sederhana, tanpa panggung megah, tanpa kamera media. Tapi justru suasana itu yang membuat Wina merasa paling dekat dengan akarnya. Saat ia sedang berbicara, seorang peserta mendekat wanita. Itu mengenalkan diri sebagai Tania. Ya, Tania, yang dulu pernah mengirim email Wina, langsung memeluknya. Dan keduanya menangis dalam diam. Tak ada kata-kata besar. Tapi di antara pelukan itu, mengalir kekuatan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah hancur dan memilih tetap hidup. Tania kini bekerja di bagian produksi kue Wina dan sedang mengembangkan lini usaha kecilnya sendiri di bidang makanan bayi sehat. Ia memperkenalkan produk itu dengan wajah penuh semangat. Wina tersenyum bangga. Melihat Tania berdiri di sana, ia seperti melihat dirinya sendiri beberapa tahun lalu. "Terus jalan Tan," kata Wina. "Bukan untuk mengejar orang yang meninggalkanmu, tapi untuk mengejar dirimu yang pernah hilang.
Tania mengangguk matanya berkaca. Kehidupan terus berjalan. Tahun demi tahun berganti kue Wina. Dan Wina Glow kini menjadi 2 merek lokal yang diperhitungkan di pasar nasional. Yayasan Bisa kok sudah membantu lebih dari 2.000 perempuan di berbagai kota. Banyak dari mereka kini telah mandiri memiliki usaha sendiri, bahkan menjadi mentor bagi orang lain. Di rumahnya yang penuh tanaman hijau dan tawa anak-anak dari panti yang diasuh Yayasan Wina, menikmati sore bersama Dion. Mereka menyesap teh herbal sambil memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Menurutmu, semua ini bisa terjadi kalau aku nggak pernah disakiti dulu? Tanya Wina tiba-tiba. Dion tersenyum. Mungkin tidak, tapi yang membuat ini semua terjadi bukan lukanya, tapi keberanianmu untuk tetap hidup meski sedang berdarah. Wina menggenggam tangan Dion, lalu berkata, "Aku tak pernah berharap sakit hati. Tapi sekarang aku tahu, hatiku memang harus retak dulu, supaya bisa diisi cahaya yang baru." Dion mencium punggung tangannya, dan keduanya terdiam. Di latar belakang anak-anak tertawa, suara oven dari dapur komunitas berbunyi nyaring. Dan di radio kecil terputar lagu lama tentang harapan. Dan Reza, ia masih tinggal di kota yang sama. Warung kopinya kini mulai dikenal karena rasa kopi seduhannya yang pas dan pelayanannya yang jujur. Ia tidak kaya, tapi ia cukup. Dan yang terpenting, ia telah menemukan cara untuk tidak lagi menyalahkan hidup. Setiap pagi, ia menyapa pelanggan dengan ramah. Setiap malam, ia menulis di jurnal kecil. Bukan lagi tentang penyesalan, tapi tentang hal-hal kecil yang ia syukuri. Cuaca cerah senyum pelanggan, nasi bungkus hangat dari tetangga, dan langit malam yang bersih. Kadang ketika semua pelanggan telah pulang, ia menatap papan nama, warungnya yang sederhana. Warung kopi sederhana. Tempat. Semua orang bisa beristirahat. Ia tahu ini bukan akhir bahagia yang pernah ia impikan. Tapi ini adalah kedamaian yang ia perjuangkan sendiri. Dan dalam keheningan malam, ia menatap langit lalu berbisik, "Terima kasih Win, karena dengan kehilanganmu, aku belajar mencintai hidupku sendiri." Cerita ini bukan tentang balas dendam, bukan pula tentang karma. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang yang diremehkan, ditinggalkan dan disakiti, memilih untuk tidak menyerah. Wina tidak menang karena ia membalas. Ia menang karena ia menyembuhkan. Karena ia tidak membiarkan luka menjadikannya pahit. Karena ia memilih untuk menjadi lebih baik, bukan untuk membuktikan pada orang lain, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan jika kamu yang sedang membaca atau menonton cerita ini sedang berada di tempat gelap, ingatlah satu hal. Bisa kok, kamu bisa bangkit. Kamu bisa sembuh, kamu bisa berdiri lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu layak. Karena di balik luka selalu ada cahaya. Dan cahaya itu sudah ada di dalam dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa hari ini di Bisa Kok. Semoga cerita Wina bisa menjadi pengingat bahwa luka bukan akhir dari segalanya, bahwa meski dunia pernah menghina kita, tetap punya pilihan untuk berdiri melangkah dan bersinar dengan cara kita sendiri. Kalau kamu merasa sedang ada di titik terendah, ingatlah kamu tidak sendiri dan kamu tidak lemah. Kamu hanya sedang mengumpulkan kekuatan seperti Wina. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel. Bisa kok, supaya makin banyak orang yang tahu bahwa dari hati yang retak pun masih bisa tumbuh harapan. Karena dalam hidup ini bisa gagal, bisa sakit, bisa jatuh. Tapi jangan lupa, bisa bangkit, bisa kuat, bisa kok. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.